ruwetnya hidup ini sudah diizinkan oleh Allah, dan tugas kita sebagai hamba, sebagai makhluk hanya ikhlas menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masdaq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqah misla dzalik summa yakunu mud'atun misla dzalik summa yursalu ilaihi malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimah bi rizki wa ajalihi wa amalihi wa sikun au sa'idun Allahul ladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu faya'malu bi amalil ahlin nar wa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu faya'malu bi amalil ahlil jannah fayadkhulaha rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang benar, as-siddiq, lagi dibenarkan, bercerita kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut atau di dalam rahim selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadikan halaqah selama 40 hari juga, 40 hari yang kedua jadi gumpalan, kemudian menjadikan mudghah selama 40 hari juga, berarti 40 hari kali 3 sudah menjadi mudghah 120 hari. Setelah itu ada seorang malaikat yang diutus kepadanya, kemudian ia meniupkan ruh kepadanya. Jadi setelah 120 hari didatangkan seorang malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim ibu, dan ia diperintah untuk menulis 4 perkara baginya. Siji sing ditulis terkait dengan rezekinya, yang kedua ditulis tentang ajalnya, lalu yang ketiga ditulis tentang amalnya, dan apakah ia akan menjadi orang bahagia atau orang sengsara. Demi Allah,
yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Sungguh ada di antara kalian orang yang mengamalkan amalan ahli surga kayak pada siang hari ini, hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya 1 hasta. Jadi kita semuanya ini suka sekali mengamalkan ahli surga, sehingga digambarkan antara surga dengan kita itu hanya 1 hasta. 1 hasta itu 1 tangan itu. Jadi meh baik. Akan tetapi kalau suratan takdir dalam kitab telah mendahulinya, kemudian ia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu ia pun akan masuk di dalamnya. Jadi walaupun kita ini sudah kumpul-kumpul, kita ini sudah ikhtiar, tapi kalau memang Allah menghendaki takdir kita nanti di neraka, yo kita harus ridho. Tapi sebaliknya di antara kalian juga ada yang mengerjakan amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Kebaikan dari ini sudah nggak ada, semuanya tuh amalannya tidak genah, tidak jelas, tukang ribut, pokoknya tukang kisruh, sehingga amal perbuatan buruknya itu dengan neraka itu tinggal 1 hasta toh. Akan tetapi apabila suratan takdir dalam kitab ternyata telah mendahulinya, kemudian ia mengerjakan amalan ahli surga, lalu ia pun masuk ke dalamnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini saya nggak tahu saya bacakan beberapa kali. Ini kita sampaikan supaya memperkuat bahwa salah satu rukun iman kita itu adalah qada dan qadar. Elemen yang harus kita yakini, apapun yang kita jalani saat ini yang sudah terjadi itu sudah namanya qada, ketetapan. Dan kita harus berprasangka baik, apapun yang kita jalani, apapun yang kita sekarang ini kita perankan, itu sudah yang terbaik buat kita menurut kacamata dari Allah SWT. Ini penting, ya. Ini untuk memperkuat keimanan kita. Jadi apapun rekoso kita sekarang ini, apapun sekarang banyak masalah, itu sudah menjadi takdirnya Allah. Ini harus kita terima, karena ruwetnya hidup ini sudah diizinkan oleh Allah, dan tugas kita sebagai hamba, sebagai makhluk, hanya ikhlas menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah. Ini supaya tidak ada tuntutan, tidak ada sesuatu yang kita tuh kok urip kok ora sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus juga melihat bahwa kenikmatan Allah itu lebih banyak dibandingkan keruwetan hidup kita. Itu semua sudah disetel oleh Allah SWT. Jadi kita tuh, tugas kita itu adalah ikhlas menerima apa yang kita perankan hari ini. Ini konsepnya. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk berikhtiar menuju apa yang diridhoi oleh Allah. Kita masih diberi kesehatan yang lain. Kita masih diberi kenikmatan buminya tidak gonjang-ganjing, tidak banjir. Kita diberi keselamatan sampai di sini walaupun melewati Cina mati. Itu semuanya atas takdir dari Allah SWT. Dan tadi di depan sudah dijelaskan urusan rezeki rasa meru kancane. Wis ditulis 120 hari kowe ning wetenge mbokmu.
Wis ditulis rezekimu saiki iki kowe driver gudang. Nggak tahu nanti kan 5-10 tahun kowe dadi juragan angkutan kan kita nggak tahu. Amin. Saya aja butuh 31 tahun mengabdi di Frejikan gampangan kan. Aku ya orang aja harus jadi juragan. Wah ya nyambut gawe. Jadi apapun yang kita hadapi dunia ini ya digaris dengan rezeki, ajal, lalu jumlah amal. Nah, poin yang terakhir tadi itu harus menjadi kewaspadaan dan harapan. Sing saiki posisine wis do koyone ya, koyone wis genah-genah, koyone wis apik-apik, koyone wis akrab dengan Quran, salate ya wis kelas apa ya, wis prima, wis apik. Itu jangan terlalu percaya diri. Karena jarakmu dengan surga itu walaupun tinggal sehasta. Kita kan pernah mendengar ya cerita orang yang berperang ke sana kemari, lukanya sampai banyak, sehingga para sahabat itu menganggap dia ahli swarga ya. Dia pemberani, sudah menghabiskan musuh banyak. Tapi di akhir hayatnya dia harus finar, masuk neraka. Gara-gara dia tidak kuat menahan sakit luka-lukanya, lalu bunuh diri. Itu sudah terjadi. Tapi sebaliknya ada yang sudah membunuh 99 orang ditambah satu lagi 100, dia baru menuju baik, belum sampai mengamalkan baik, meninggal. Jarak antara dia mau berhijrah dengan rumah Pak Kiai ini itu lebih tinggi, lebih banyak. Itu Allah menghitung kebaikannya, menghitung surganya dibandingkan dengan nerakanya. Padahal riwayatnya itu kan surem. Ini juga harus kita ambil contoh bahwa apa yang sekarang kita masih mungkin ruwet ya. Jadi sekarang yang kita masih ruwet-ruwet ya. Sing dipikir masih dunia, sing dipikir masih kekurangan kebutuhan, yang dipikir itu di kepala itu cuman harta dan sebagainya. Itu harus segera punya jiwa optimisme bahwa Allah memberikan kenyang terhadap dunia ini. Ya kan sudah sering saya sarankan 2 rakaat sebelum subuh itu mengenyangkan untuk urusan kebutuhan dunia. 2 rakaat sebelum sholat subuh kita dapat dunia dan seisinya, berarti kita sudah tidak butuh apa-apa lagi. Kalau kita mau ngejar harta di PTOBS ini yang sugih itu berapa? Abot. Yang kita kejar itu adalah keberkahannya, ketentraman jiwa kita, rumah tangga kita do ayem, do rukun, di tempat kerja kita ya rukun, guyub. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita ciptakan, itu yang harus kita, bahasa Jawa kita uri-uri. Mungkin ada sahabat kita yang baru banyak masalah, main jebol ke pohong ya. Sambil ngobrol, nak dilengo ya digoreng, nak dilengo digondok kayak uyah. Pangan wong loro itu kan sudah bagian dari siji curhat, sing siji ngrungokke disuguhi pohong godokan jebolan burioma. Itu wis enak. Itu kenikmatan yang sangat sederhana. Ini yang harus kita hidup-hidupkan. Ini yang harus kita ingat-ingat, ini yang harus kita ciptakan. Jangan mikir, wah kayak wis tuku motor anyar, kayak ganti mobil, tanggane kayak wis renovasi rumah. Carane ngono takmu melenyet. Yang kita hidupkan itu sekarang gimana kita ikhtiar keluarga kita dulu. Anak, istri kita tuh bisa
tidak bergejolak dengan anggaran yang seadanya. Ini tidak bergejolak. Cara menutupnya apa? Cara menutupnya dengan akhlak yang baik. Kita juga meringankan pekerjaan istri. Jadi kalau kita kejar dengan harta itu berat. Kita kejar dengan akhlak kita. Kita kejar dengan perilaku kita terhadap istri itu jangan, ya tadi loh kan, menjaga lisan itu penting dalam rumah tangga. Menjaga lisan. Saya kan mengalami orang yang keras, kasar, keras. Tapi sekarang saya belajar menjadi orang yang halus, lembut, ya. Oke senyumnya katanya gitu. Ini harus belajar. Itu beda, sikap beda. Jadi kita sebagai laki-laki mampukah kita tuh menjadi poin yang kuat terhadap istri kita? Itu poinnya. Tidak hanya dengan harta loh, harta ya itu pelengkap. Tapi menurut saya itu enggak. Kesimpulan saya itu enggak terlalu prinsip ya. Sing prinsip itu adalah akhlak kita. Maka kemarin kita targetnya bahwa kebaikan itu akan baik kembali kepada diri kita sendiri, dan baik itu harus diawali dari istri, anak kita, merembetnya ke orang tua kita, merembet lagi ke mertua kita, terus baru keluar tetangga. Yang wajib lagi lingkungan kerja, karena hidup kita itu kan mayoritas di pekerjaan. Nah adekku kan kisruh-kisruh itu ya menjadi tidak nyaman bekerja itu. Jadi kesimpulannya itu kita jangan patah semangat untuk bisa menjadi baik. Tapi yang sudah baik jangan gembulu, jangan terlalu percaya diri, tetap jenengan berdoa supaya hati jenengan itu tidak bolak-balik, istiqomah terus untuk di rel yang benar. Sirotol mustaqim, sirotol ladina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ini yang harus kita kejar. Kita sudah minta petunjuk jalan yang lurus. Bentuknya yang lurus itu seperti apa? Orang-orang yang diberi Allah, kayak tadi namanya Pak Lurah tahu tentang agama. Itu ya kelompok orang yang diberi petunjuk. Di perusahaan kita ini juga harapan saya itu ya kebaikan dari perusahaan ini bisa dirasakan untuk seluruh. Jadi kesimpulannya rezeki, amal, ajal itu sudah ditakdirkan. Kowe rasa kokan polah, kowe trimo wae apa yang menjadi takdirmu saat ini. Kowe ora ngerti untuk 5-10 tahun yang akan datang. Saya sudah sering mengatakan saya butuh 31 tahun. Pak Wagianto berapa tahun? Itu butuh waktu. Jenengan sabar, jenengan pertahankan nilai kebaikan jenengan. Ojo terlalu pede dengan kebaikan-kebaikan kita, karena akhir itu setelah kita mati. Jadi kalau orang sekarang itu umpamanya ya, aku nih ngomong Ustaz Taufik kan gak enak. Aku dinilai baik. Ustaz Taufik kan dinilai baik wis pas ya. Nah, kalau aku kan pokoknya dinilai baik. Tapi kalau nanti di akhir hayat saya itu nggak baik, itu kayak hadis ini. Artinya itu kita butuh perjuangan, butuh sungguh-sungguh untuk mempertahankan kebaikan yang ada di perilaku kita. Itu kesimpulannya. Yang kedua, nek masih ruwet ya, itu tuh jangan putus asa, jangan tetap harus ikhlas dengan takdirnya sekarang. Ketakono ketakene sikat kono sikat itu nek koyo akik kan dadi kempling. Jadi saya punya masalah-masalah yang banyak itu coba tetap ikhlas, tetap ikhtiar dengan cara yang benar. Ya, yang penting posisi jalan sirotol mustaqimnya itu sing jenengan
harus dicari. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bondane oke, iso ngamal oke, tetap istiqomah, itu yang jenengan cari. Rezeki rasa mbok oya teko dhewe. Nah itu nikmat gitu. Jadi itu dipertahankan. Tapi yang masih kurang-kurang itu diikhtiarkan untuk diluruskan ke siratal mustaqim. Sing wis apik dipertahankan. Sing penting di PT UBS, di office gudang processing ini harus rukun. Kita harus tahu sifat dari nafsu. Nafsu itu kan merusak ya, merusak atau condong kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dalam diri kita. Itu wes perangkatnya seperti itu. Kalau saya rumusnya gampang, ala bidzikrah tatmainul qulub. Jadi kita tuh bergejolak, itu bisa dipadamkan itu kalau kita selalu ingat kepada Allah. Jadi kasus jenengan itu kan sakjane iki jenengan ora bidzikrillah, tapi berspekulasi kayak main nomor wae, nembak nomor. Yang pertama mungkin tidak punya pikiran, tahu diuji oleh Allah, dikai berlipat. Yang kedua jenengan niatnya udah tidak karena Allah itu. Supaya nanti ini tak kebai, tak sangon misisan, ping 10 W apa ping 1 C itu sakmin. Itu sudah tidak sesuai dengan fungsi dari ikhlas. Jadi sekarang gondel, saya kan sudah sering katakan bahwa hidup ini yang paling penting itu hubunganmu dengan Allah saja. Yang kentekan bensin, yang loro, yang macam-macam itu kan hanya sebagai pernik-pernik ujian kita. Tapi selamatkan hubunganmu dengan Allah. Jadi kalau mau membantu, ya bantu pure karena Allah. Bukan karena nanti dikembalikan, bukan karena nanti saya setelah membantu nanti itu kan hanya pernik-pernik aja. Kalau saya membantu nanti siapa tahu saya dibantu orang lain, atau anak saya besok dibantu orang lain. Itu kan ngecil kayak Allah itu. Saya membantu ya bantu aja, anakku itu nasib itu ya udah, itu diserahkan oleh Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu yang terbaik bagi kita, bagi anak kita, bagi istri kita. Jadi kembalikan niat yang kedua ala bidzikrah tatmainul qulub. Jadi harus banyak berzikir. Jadi makanya kan sebelum sholat saya kan kepinginnya kan masuk ke masjid itu agak lama lah, paling enggak itu ya nenenggon sholat itu pada posisi 5 itu sudah minimal 5 menit atau 5 jam, 5 menit atau 5 kadang 7 menit, 8 menit itu kan kesempatan untuk berzikir. Makanya kan HP kan larangan ya membawa HP di masjid, kecuali yang pergi loh ya, aku pamannya pergi, nah terus pamannya kalau nggak mau itu kantongi masih bisa, tapi kalau rutin di kantor harus ditinggal. Keperluannya apa? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya ngatain Mas Riyandani, coba segala masalah ini kembalikan kepada Allah. Walaupun kita belum mampu, cukup berzikir saja kepada Allah. Jadi jangan banyak ndonga. Nek ndonga itu kan sing diselamatkan kalau dirimu. Tapi kalau kamu banyak mengagungkan nama Allah, wis kowe yakin lah nanti apa-apa wis cukup. Kalau ada kurangnya, ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.